Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu terkait survei pabrik tahu Pak Mir. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fadli Hardianto dengan NPM 24753039. Berikutnya rekan saya Cynthia Novania dengan NPM 24753057 dan rekan saya Aliani Krisa Fitri dengan NPM 24753092 dan rekan saya Adelia Fitri dengan NPM 24753031 dengan rekan saya Adelia Alda Paramita dengan NPM 24753048. Baik, simak video berikut. Latar belakang. Tahu adalah salah satu produk pangan berbahan dasar kedelai yang menjadi sumber utama protein nabati masyarakat Indonesia. Produk ini mudah diterima di berbagai lapisan masyarakat karena harga yang terjangkau dan kandungan gizinya yang tinggi. Rahmawati dan Pramudito 2021 menyebutkan bahwa sebagian besar produksi tahu di Indonesia masih dilakukan secara tradisional, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut dari sisi manajemen produksinya. Dalam konteks ini, perusahaan tahu Pak Min yang berlokasi di Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung menjadi contoh nyata industri kecil yang mampu berkembang dan mempertahankan kualitas dan cita rasa produk. Selanjutnya, manfaat tahu. 1. Sumber protein nabati. Tahu mengandung protein tinggi yang berasal dari kedelai, sehingga sangat bermanfaat bagi vegetarian atau orang yang mengurangi konsumsi daging. Protein penting untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh serta mendukung sistem imun. 2. Rendah kalori. Tahu merupakan makanan rendah kalori sehingga cocok dikonsumsi oleh orang yang sedang menjalani program diet atau menjaga berat badan. Meskipun rendah kalori, tahu tetap mengenyangkan karena tinggi protein. 3. Kaya nutrisi. Selain protein, tahu juga mengandung berbagai zat gizi seperti zat besi, kalsium, magnesium, fosfor, dan vitamin B. Kandungan ini mendukung berbagai fungsi tubuh seperti kesehatan tulang, produksi energi, dan fungsi otot. 4. Mendukung kesehatan jantung. Kandungan isoflavon dalam tahu atau fitokimia dalam kedelai telah dikaitkan dengan penurunan kadar kolesterol jahat (LDL) dan peningkatan kolesterol baik (HDL), sehingga dapat menurunkan risiko penyakit jantung. 5. Mudah dicerna. Tahu merupakan makanan yang lembut dan rendah serat, sehingga lebih mudah dicerna dibandingkan sumber protein lain, terutama bagi orang dengan gangguan pencernaan atau lansia. 6. Fleksibilitas dalam masakan. Tahu bisa dimasak dalam berbagai cara, seperti digoreng, dikukus, ditumis. Tahu juga dapat menyerap rasa bumbu dengan baik. Karena itu, tahu bisa digunakan dalam berbagai jenis masakan, baik tradisional maupun modern. Pemilihan bahan baku produksi. Bahan baku utama yang digunakan dalam produksi tahu di pabrik tahu Pak Min adalah kedelai. Pemilihan kedelai berkualitas baik menjadi prioritas utama karena berpengaruh langsung terhadap hasil akhir produksi tahu, baik dari segi tekstur, rasa, maupun kadar nutrisi. Kedelai yang dipilih harus bersih, bebas dari kotoran, tidak berbau apek, dan memiliki kadar air yang sesuai. Proses produksi. Yang pertama, kedelai direndam selama waktu 2 jam. Lalu kedelai digiling, kemudian disaring, diambil susunya, dan ampasnya dipisah. Selanjutnya, susunya dimasak sampai mendidih, lalu diangkat, diberi garam dan sakau. Tunggu hingga mengental, lalu dicetak menjadi tahu.
Yang selanjutnya diagram alir proses produksi tahu bakmin yang dimulai dari input berupa kedelai kering, lalu kedelai dicuci dan kedelai direndam selama 3 jam. Setelah perendaman, kedelai digiling menggunakan mesin dengsel. Kemudian kedelai disaring dan diambil susunya. Lalu pisahkan ampas dan rebus susunya hingga mendidih. Kemudian angkat dan biarkan dingin, lalu beri sakau dan garam. Kemudian susu tersebut akan mengental dengan sendirinya dan kemudian melakukan pencetakan dan pemotongan tahu. Kemudian lakukan pengemasan tahu dan tahu siap didistribusikan. Yang selanjutnya ada bagan sistem dari produksi tahu bakmin yang dimulai dari input yang kemudian dilakukan transformation process seperti dengan urutan dalam transformation process tersebut, kemudian menjadi output yang berupa tahu. Di balik proses-proses tersebut adanya umpan balik. Yang pertama, evaluasi dari konsumen seperti rasa dan kualitas. Yang kedua, ada permintaan pasar lokal dan pelanggan. Yang ketiga, ada data penjualan harian atau mingguan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi dan analisis, perusahaan tahu bakmin telah mengembangkan sistem produksi yang efektif meskipun masih menggunakan metode tradisional. Perencanaan lokasi yang dekat dengan pasar dan memiliki akses air bersih menjadi fondasi penting bagi kelancaran proses produksi. Bangunan dan layout alat dirancang berdasarkan pengalaman langsung pemilik, menjadikannya sangat fungsional untuk operasional harian. Berikut adalah dokumentasi yang telah kita dapatkan setelah kita melakukan survei langsung ke pabrik tahu bakmin. Baik, seperti itulah presentasi dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah melihat atau menyimak video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.